Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Baru saja kami menerima informasi adanya gempa bermagnitudo 7,5 yang terjadi di Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sulawesi Selatan. Berdasarkan informasi yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pemirsa, ini gempa yang baru saja terjadi ini berpotensi tsunami. Sementara itu, untuk BMKG juga sudah memberikan sejumlah arahan di mana warga sekitar mengikuti peringatan dini tsunami melalui BPBD, BNPB, dan juga BMKG. Informasi adanya gempa tersebut, pemirsa, ini tadi terjadi sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Kami pun masih terus menggali informasi terkait seperti apa dampak dari gempa sebesar 7,5 magnitudo yang terjadi di 5 wilayah tersebut. Ya, untuk gempa ini masih baru saja terjadi, pemirsa, pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Dan hingga kini pihak BMKG juga terus menghimbau untuk warga sekitar agar tetap waspada karena informasi yang kami terima dari BMKG ini gempa yang baru saja terjadi ini berpotensi tsunami. Yang Anda saksikan ini, pemirsa, adalah informasi dari BMKG. Di mana gempa ini juga terjadi dengan kedalaman 12 km. Kami pun hingga saat ini masih mencoba menghubungi pihak terkait, BPBD, BNPB, dan juga pemerintah sekitar untuk mengetahui secara langsung seperti apa kondisi di sana. Ya, pemirsa, Breaking News kali ini menginformasikan adanya gempa yang terjadi di 5 titik, yakni di Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sulawesi Selatan, pemirsa. Gempa yang terjadi ini dengan kedalaman 12 km yang terjadi pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 7,5. Yang dimana saat ini juga pihak BMKG berusaha terus kami hubungi, dan sementara itu dari BMKG sendiri juga sudah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada pada peringatan satu ini. Ya, saat ini kami juga sudah terhubung, pemirsa, dengan rekan kami reporter TV One yang berada di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Sudah bergabung bersama kami Siti Aminah. Selamat siang, Siti. Selamat siang. Ya, seperti apa kondisi terkini di sana, Siti? Pasca adanya informasi gempa sebesar 7,5 magnitudo yang kami terima. Ya, untuk sekarang sih masih aman untuk Sumba ya, posisi Sumba sekarang. Namun saya sendiri merasakan tadi saat gempa sangat keras. Kebetulan saya lagi duduk di aula Polres Sumba Barat dan rasa sekali kencangan gempa dari dasar bumi. Dan masih sempat mengabadikan beberapa anggota polisi yang berhamburan panik lari keluar dari Polres. Baik, Siti. Tapi untuk sementara kondisi secara umum yang valid di masyarakat sekarang masih berjalan normal, masih aktivitas masih normal. Cuma kebetulan saya berada di Sumba Barat yang jauh dari pantai. Jadi saya belum tahu pasti kondisi-kondisi saudara-saudara kita yang di dekat pesisir. Baik, ini informasi yang kami terima
gempa yang terjadi ini pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan yang tadi Anda alami, Siti, ini gempa terjadi pada pukul berapa? Pukul 11.20. Selisih Sumba sama Jakarta itu 1 jam. Sejauh ini yang Anda lihat seperti apa penanganan yang dilakukan? Apakah warga ini sudah seluruhnya keluar dari gedung atau juga tempat tinggal mereka? Atau seperti apa, Siti? Yang saya lihat sekarang masih seperti biasa, aktivitas warga masih seperti biasa, walaupun tadi goncangan keras, warga tidak terlalu panik. Mungkin karena kondisi sekarang saya di Sumba Barat, jadi yang daerahnya itu jauh dari pantai, Mbak. Oke, apakah ada kerusakan gedung di sekitar Anda saat ini, Siti? Belum, yang saya jauh-jauh saya lihat belum ada, tidak ada sama sekali. Mungkin karena saya belum keliling ya, Mbak, jadi saya baru alami gempa, dan yang pertama yang saya sempat sampaikan tadi suasana paniknya anggota polisi yang berhamburan keluar ruangan. Baik, adanya gempa yang tadi sempat terjadi, kalau tadi menurut Anda pada pukul 10.20 begitu ya, seperti yang diinformasikan oleh BMKG, ini apakah sebelumnya warga sekitar termasuk Anda ini menerima peringatan dini di sana? Tidak sama sekali. Tidak ada peringatan dini yang kemudian muncul untuk diinformasikan ke masyarakat? Kami mendapat SMS, belum ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Setelah gempa mendapatkan informasi dari setelah gempa BMKG mendapat atau? informasi dari BMKG yang dibagikan ke grup WhatsApp, tapi untuk secara dari BPBD tempat yang mengamankan kepada masyarakat itu belum ada. Baik, tadi Anda sempat menginformasikan juga ada anggota polisi di sana yang kemudian panik begitu ya, keluar dari gedung, kemudian menyelamatkan diri. Saat ini apa aktivitas yang mereka lakukan? Apakah juga ada penyelamatan warga sekitar oleh kepolisian yang dilakukan di sana? Tidak ada, karena memang walaupun hanya ada guncangan cukup keras, tidak ada menemukan kerusakan, jadi setelah itu aktivitas normal kembali berjalan seperti biasa. Baik Siti, ini kalau tadi berdasarkan pemantauan Anda pada saat terjadi gempa, mayoritas masyarakat ini sedang beraktivitas di luar, banyak yang beraktivitas di luar atau seperti apa Siti? Kalau yang sekarang kalau tadi sih kebetulan kami lagi di lobi Aula Polres ya, jadi ada lagi duduk ngopi. Jadi waktu sempat gempa memang sempat panik, tapi tidak sampai panik sekali juga, walaupun ada rasa khawatir. Setelah mendapat peringatan tsunami itu yang bikin kami khawatir gitu loh. Tapi aktivitas masyarakat hingga kini masih berjalan normal. Masih berjalan normal dan masih belum ada titik evakuasi yang kemudian ini dipastikan untuk lokasi sebagai masyarakat untuk menyelamatkan diri begitu? Belum ada. Mungkin karena Sumba jauh dari Larantuka. Kalau yang saya lihat sekarang masih seperti normal, masih biasa, belum ada kepanikan warga yang terlalu besar itu belum ada. Baik Siti, bisa Anda informasikan dan juga gambarkan begitu ya untuk posisi Anda saat ini dengan bibir pantai yang berada di wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur, berapa jaraknya? Kalau posisi sekarang dengan pantai saya sekitar 70 km. Pantai terdekat yang sekarang posisi saya sekarang. Baik. Karena saya sekarang berada di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, yang cukup jauh dari pantai. Jadi kalau Sumba itu dari 4 kabupaten, yang dekat dengan pantai yaitu Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya kebetulan berada di tengah-tengah Pulau Sumba, yang jauh dari pantai. Baik, ini kami juga menerima video terkini begitu ya, di Sumba, Nusa Tenggara Timur, pasca terjadinya gempa, di mana bisa Anda saksikan pemirsa di layar kaca, sejumlah warga ini sudah keluar dari rumah mereka masing-masing akibat merasakan getaran gempa yang terjadi pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Tampak juga tadi ada petugas TNI dan juga kepolisian yang sama-sama ikut keluar untuk menyelamatkan diri begitu. Masih ada sejumlah warga yang kemudian ini bertahan di dalam gedung karena memang tadi dari informasi yang kami terima, dari informasi reporter kami Siti Aminah, kegiatan yang berada di sana ini masih berjalan normal sehingga masih terdapat warga juga yang berada di dalam gedung dan tidak ada kerusakan.
Siti Aminah, ini kami mendapatkan gambar yang Anda kirimkan di video terkini, begitu Ya. bisa Anda jelaskan ini situasi di sana seperti apa? Ya, situasi tadi kami lagi minum kopi bersama Kapolres dan Pak Dandim Sumba Barat. Yang saya lagi sekarang tadi kita lagi minum kopi bersama Kapolres Sumba Barat dan Pak Dandim, dan waktu itu tiba-tiba terjadi gempa. Kita sangat merasakan gerakan dari bawah ini dalam tanah yang cukup keras. Saya sempat mengabadikan secara spontan, panikan beberapa teman jurnalis juga beberapa anggota polisi. Iya, Seperti yang terlihat di video. dari video yang Anda kirimkan ini memang masih ada beberapa warga ataupun juga petugas yang berada di dalam gedung begitu ya. Ini Iya. artinya tidak Iya. semua dari mereka menyelamatkan Yang diri panik. keluar begitu ya. Iya, betul sekali. Kami juga melihat TNI, kemudian juga polisi, kepolisian di sini ada mungkin pemerintah sekitar yang mungkin juga ikut menyelamatkan diri bersama warga. Bisa Anda ceritakan Siti ini dari gambar yang Anda kirimkan? Ya, kalau tadi kebetulan di sini ada kami para jurnalis dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim akan menuju ke TKP otopsi jenazah yang akan diotopsi kasus dugaan penganiayaan. Jadi kebetulan kami lagi bersama, makanya di saat terjadinya gempa, saya sempat mengadakan seperti yang di video terjadi, dan saya juga sempat ke ruangan beberapa anggota Polres dan mereka tetap ikat seperti biasa. Iya, Siti mungkin bisa Anda informasikan juga untuk saat ini posisi Anda ini berarti di tengah-tengah warga yang juga sedang di luar rumah begitu ya? Atau sedang mengamankan Ya, saya diri? live dari halaman Polres Sumba Barat. Tapi aktivitas masyarakat di sekitar jalan masih sangat kondusif seperti biasa aja, Mbak. Ada informasi yang mungkin juga bisa Anda gali saat ini, Siti, apakah dalam waktu dekat ini akan ada proses evakuasi yang kemudian diarahkan dan juga ada himbauan yang diberikan oleh petugas sekitar? Ya, mungkin sehabis ini mungkin saya akan coba ke BPBD setempat Kabupaten Sumba Barat ataupun mengecek. Cuman karena saya melihat aktivitas masyarakat seperti biasa dan juga mungkin karena Kabupaten Sumba Barat jauh dari pesisir, jadi saya tidak melihat kepanikan sama sekali sih dari warga Sumba saat ini. Ya. Berdasarkan pengalaman Anda di sana, Siti, ini juga sempat terjadi beberapa waktu lalu. Ini berapa lama kisaran antara gempa yang sebelumnya terjadi di Nusa Tenggara Timur begitu ya dengan yang saat ini terjadi? Halo? Halo. Baik. Pemirsa, saat ini kami juga terhubung dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Pak Bambang Setio Prayitno. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Bambang, apa yang kemudian bisa Anda informasikan berkaitan dengan adanya gempa yang terjadi di 5 titik, yakni di Maluku, NTT, Sulawesi Utara, NTB, dan juga Sulawesi Selatan, yang terjadi pada baru saja pukul 10.20 waktu Indonesia Barat? Iya, gempa bumi yang dengan kekuatan updating sekarang adalah 7,4 ya. Itu dari hasil modeling itu berpotensi menimbulkan tsunami ya untuk wilayah Flores ya, di Flores, di NTT, dan ini sampai saat ini hasil monitoring permukaan air laut yang dimiliki oleh Indonesia dari Badan Informasi Geofisika belum ada perubahan muka air laut. Namun bagi masyarakat diharapkan untuk menjauhi pantai terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bila terjadi tsunami. Jadi seperti itu, Mbak. Langkah apa yang kemudian harus dilakukan oleh warga saat ini, Pak? Yang mungkin kalau tadi ada tidak seluruh warga begitu ya berada di dekat pantai, tapi juga ada yang jaraknya jauh dari pantai. Ini apa yang harus mereka lakukan? Apa juga harus melakukan penyelamatan diri atau juga evakuasi begitu? Iya, sampai nanti kami informasikan lebih lanjut untuk update hasil pemutakhirannya. Jadi sebaiknya warga yang beraktivitas di pantai untuk menghindari dulu dari wilayah pantai.
Mhm. Dari informasi yang mungkin dimiliki oleh dari Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami, ini kalau sudah terjadi gempa seperti ini, berapa lama kemungkinan air ataupun juga permukaan air laut ini berubah atau menunjukkan sinyal-sinyal adanya tsunami begitu, Pak Bambang? Ya, ini tergantung dari jarak epicenter atau titik pusat gempa terhadap daratan terdekat ya. Jadi semakin dia dekat, maka semakin cepat. Nah, namun bagaimana sudah dalam SOP kami akan memonitor terus setelah kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan kembali informasi terkait dengan hasil pemantauan dari muka air lautnya. Yang terpenting sekarang bagi masyarakat adalah menghindari dulu wilayah pantai yang berdampak tadi. Baik, menghindari wilayah pantai yang kemudian ini harus dilakukan oleh masyarakat sekitar. Nah, tadi juga kami sempat menerima video adanya warga yang masih berada di dalam gedung. Menurut Anda itu aman atau memang perlu berada di luar gedung untuk sementara waktu, Pak Bambang? Ya, kalau berada di dalam gedung, tapi gedungnya itu tidak mengalami kerusakan, ya, tidak ada kerusakan yang signifikan, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau gedungnya sudah mengalami kerusakan, sudah tidak kuat, ya lebih baik menghindar atau menjauh dari gedung tersebut. Pak Bambang, ini juga kami baru saja mendapatkan informasi bahwa potensi tsunami yang tadi sempat berlakukan akibat gempa yang terjadi di 5 wilayah ini sudah dicabut, Pak Bambang. Ini memang sudah tidak ada lagi potensi tsunami atau seperti apa Anda melihatnya? Sekali lagi BMKG itu tidak mencabut ya, jadi tidak ada kalimat untuk mencabut. Jadi tadi nanti akan mengupdate informasi, itu adalah nanti pengakhiran ya. Nah, jadi bukan sekali lagi BMKG itu tidak pernah mencabut, tapi mengakhiri informasi bila tidak ada potensi tsunami. Seperti itu. Artinya masyarakat hingga saat ini masih terus waspada karena potensi tsunami ini masih terus berada di wilayah 5 titik tersebut ya, Pak Bambang? Ya, betul. Jadi kita akan monitor, nanti kita akan update informasinya. Bila dirasa sudah aman, nanti akan kami sampaikan kembali. Pak Bambang, ini ada 5 titik yang kemudian tadi diinformasikan. Wilayah mana yang kira-kira paling berpotensi begitu adanya tsunami, Pak Bambang? Di wilayah Flores ya, bagian mereka yang terdekat di situ adalah di Flores ya, di Flores bagian utara di sana ya, itu yang terdekat dengan potensi tsunami. Apa yang kemudian ini untuk saat ini ya Pak Bambang, ini apa yang kemudian harus dilakukan oleh pihak BPBD ataupun juga pemerintah setempat, Pak Bambang? Ya, saya kira pihak BPBD untuk melihat atau memperingatkan kepada masyarakat sekitarnya yang berada di wilayah pantai tadi, untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas dulu di wilayah pantai sampai menunggu kondisi hasil pemantauan model muka air laut cukup aman. Saya kira demikian. Baik, ini juga kami menerima ada update informasi Pak Bambang berkaitan dengan besaran gempa yang tadi terjadi, bahwa tadi ini diinformasikan sebelumnya 7,5 magnitudo, tapi untuk saat ini nampaknya sudah diupdate 5,5 magnitudo. Apa memang gempanya ini bisa lebih kecil begitu Pak? Artinya tidak sebesar 7,5 magnitudo yang diinformasikan tadi? Itu yang 5, itu susulan, Bu ya. Jadi yang 5, itu gempa susulan. Jadi gempa utamanya tadi adalah 7,5, namun update-nya itu adalah 7,4. Nah, untuk tadi dengan magnitudo 5,6 merupakan gempa susulannya. Seperti apa Pak potensi gempa susulan pasca terjadinya gempa utama yang tadi terjadi sekitar 7,4 magnitudo yang Anda informasikan? Ya, umumnya gempa susulan itu energinya relatif lebih kecil ya dibandingkan dengan gempa utamanya. Jadi gempa utama tadi adalah dengan update 7,4, maka untuk gempa susulan itu biasanya jauh lebih kecil atau lebih kecil dibandingkan dengan gempa utamanya. Ini tergantung nanti karakteristik dari lokasi geologi di sana, berapa kali kejadian gempa susulannya terus akan kita monitoring sampai. Pak Bambang, ini akibat penyebab gempa begitu ya, penyebab gempa yang tadi terjadi, ini akibat pergeseran dari lempengan mana Pak Bambang?
Ini adalah ada backup thrust ya, backup thrust Flores di sana yang menyebabkan terjadinya gempa. Jadi backup thrust. Baik. Baik, nanti kita... Ya, baik, terima kasih Mbak. Kami sedang monitor terus perkembangannya. Terima kasih. Baik, kita akan mencoba untuk menghubungi Pak Bambang Setio Prayitno kembali, pemirsa, nanti Kepala Pusat Gempa Bumi Tsunami. Dan tadi kami juga sudah menggali sejumlah informasi di mana gempa susulan tadi juga terjadi pada kekuatan 5,5 magnitudo. Dan tadi kami juga mendapat informasi dari Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, yakni potensi wilayah yang paling berpotensi untuk terjadinya tsunami ini adalah wilayah Flores. Sebelumnya tadi diinformasikan bahwa ada 5 titik, pemirsa, terjadinya gempa yang terjadi pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, yakni di Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, NTB dan juga Sulawesi Selatan. Dan di layar televisi Anda ini, pemirsa, adalah situasi terkini dari Sumba, Nusa Tenggara Timur pasca terjadinya gempa yang telah diabadikan oleh reporter TV One Siti Aminah. Dan kita akan kembali bergabung, pemirsa, dengan reporter TV One Siti Aminah yang saat ini sudah berada di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Siti. Selamat siang. Kami menerima adanya gambar terkini yang Anda kirimkan. Nah, ini situasi ini di mana, Siti? Bisa Anda informasikan? Ya, saya sekarang Ya, kami akan mencoba kembali menghubungi Siti Aminah, reporter TV One yang saat ini sudah berada di Sumba, Nusa Tenggara Timur, pemirsa. Ini adalah gambar terkini pasca gempa di Sumba, Nusa Tenggara Timur, di mana situasi nampak sepi pasca terjadi gempa pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat tadi. Tampak adanya sejumlah kendaraan, namun di sini tidak ada terlihat warga yang kemudian ini menyelamatkan diri ataupun juga keluar dari bangunan mereka masing-masing. Seperti yang mungkin tadi juga diinformasikan oleh rekan kami, Siti Aminah, bahwa di Sumba ini warga masih beraktivitas secara normal karena memang meskipun tadi gempa cukup terasa di Sumba, Nusa Tenggara Timur, namun warga tidak panik dan langsung menyelamatkan diri keluar rumah. Sementara itu, pemirsa, tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa ada gempa susulan juga yang terjadi pada pukul 5 pada kekuatan 5,5 magnitudo. Dan kami akan coba kembali menghubungi Siti Aminah yang saat ini berada di Sumba, Nusa Tenggara Timur, pemirsa. Selamat siang, Siti. selamat siang. Bisa Anda jelaskan posisi Anda di mana saat ini berdasarkan video terkini ataupun juga gambar terkini yang Anda kirimkan? Saya sekarang berada di pusat kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Ini arah ke depan saya ini adalah daerah pertokoan di kota Waikabubak dan masih tetap langgeng, sepi, tidak ada kepanikan masyarakat sama sekali. Ini kami melihat warga tidak ada yang keluar dari kediaman ataupun juga tempat mereka masing-masing. Ini artinya mereka masih berada di dalam rumah ya, Siti ya? Iya, masih di dalam rumah, aktivitas seperti biasa. Ini lagi saya bergeser ke sebelah kiri saya. Ini ke arah rumah sakit. Pandangan saya ini sekarang ke arah rumah sakit Lende Moripa. Ke depan kantor pengadilan, rumah jabatan bupati, masih seperti aktivitas seperti biasa. Masyarakat masih seperti biasa, mobil, motor masih berjalan. Masih berjalan normal untuk kota Waikabubak saat ini. Pada saat gempa yang terjadi, Siti, pada pukul 10.20, ini memang masyarakat sempat panik atau seperti apa yang terjadi di sana tadi?
Ya saat gempa, kebetulan tadi saya berada di aula Polres Sumba Barat bersama Pak Kapolres Badandim dan rekan-rekan jurnalis lainnya. Waktu saat terjadi gempa memang sempat ada kepanikan, walaupun sebagian sempat berhamburan keluar ruangan, tapi masih banyak juga yang tetap berada di dalam karena kepanikan tidak terlalu nampak karena mungkin kami Sumba ini jauh dari Tarantuka. Nah setelah membaca peringatan BMKG tentang tsunami, hati-hati dengan potensi tsunami. Di situ mulai ada kepanikan dan kekhawatiran beberapa warga. Namun sejauh ini aktivitas masyarakat saya lihat masih berjalan normal. Mungkin karena masyarakat pada umumnya belum mendapat peringatan. Berapa lama yang Anda rasakan gempa yang terjadi pada pukul 10.20 tadi, Siti? Yang saya merasakan sekali di telapak kaki saya ya, kebetulan kaki duduk sangat kencang itu sekitar beberapa detik. Dan setelah itu berselang beberapa menit terjadi lagi gempa susulan, namun tidak terlalu sekencang yang pertama. Untuk gempa kedua yang kemudian ini diinformasikan terjadi sekitar 5,5 magnitudo begitu. Ini juga tidak dirasakan warga atau seperti apa? Kenapa? Ulang? Halo? Baik, kami akan kembali lagi ke Siti Aminah. Nanti pemirsa akan terus menggali informasi di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dan kami akan bergeser ke Sika, Nusa Tenggara Timur. Sudah ada Taufik Koban di sana. Selamat siang, Taufik. Selamat siang. Iya, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini? Ya baik, terima kasih pemirsa. Pak, saya di Rumah Sakit Umum TC Hidayat Maumere. Di sini suasana cukup panik ketika terjadi gempa potensi tsunami tadi dengan kekuatan 7,5 skala Richter. Dan dapat kami sampaikan bahwa suasana panik sehingga sebagian besar warga yang tengah dirawat di rumah sakit terpaksa harus digotong keluar oleh petugas medis dan juga petugas medis berhamburan keluar di pinggir-pinggiran jalan. Dapat juga kami sampaikan bahwa gempa ini kali ini cukup terasa sangat dahsyat. Yang pertama, kemudian ada 2 kali gempa susulan itu cukup terasa sehingga membuat warga panik. Dan akibatnya karena berpotensi tsunami, bagian warga dengan kepanikan berlari untuk mengevakuasi diri karena hampir sebagian besar mengingat tahun 1992 Sika juga merupakan salah satu daerah yang pernah mengalami gempa tektonik sehingga mengakibatkan ribuan warga yang meninggal. Kembali untuk sementara. Taufik, tadi Anda informasikan bahwa ada sejumlah pasien kemudian yang harus dievakuasi. Seperti apa kondisi mereka saat ini, Taufik? Ya baik, saat ini sebagian pasien yang tadi dievakuasi keluar sudah berangsur-angsur dimasukkan kembali ke dalam ruangan perawatan, mengingat karena gempa susulan belum terjadi, namun jumlah petugas medis masih terus siaga di dalam dan di luar untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan. Kembali ke studio. Ada korban luka yang mungkin tadi sempat Anda lihat, Taufik, di lokasi Anda? Ya, untuk sementara belum, namun yang kita pantau bahwa masyarakat dengan kepanikan, begitu juga kendaraan berbondong-bondong lari menuju ke arah yang tinggi perbukitan untuk menyelamatkan diri. Untuk sementara, korban dan juga korban jiwa maupun luka-luka maupun kerusakan belum dapat kami terima dari pihak berwenang, yaitu BPBD Sika. Kembali ke studio. Artinya di lokasi Anda saat ini masih belum ada kerusakan yang berarti, begitu Taufik? Ya, untuk sementara belum ada data tentang kerusakan baik pemukiman warga maupun korban luka-luka lainnya. Selain kemudian menyelamatkan diri atau melakukan evakuasi ke dataran tinggi, begitu, apa yang bisa dilakukan warga sekitar sejauh pemantauan Anda sampai saat ini? Ya, tampak tadi sebagian besar warga selain karena gempa susulan yang kedua sehingga warga mengevakuasi diri karena takut terjadinya tsunami.
ada pula warga yang terpaksa berlindung di rumah namun berada jauh dari pohon dan juga pemukiman. Ada himbauan terkini yang kemudian diberikan baik itu oleh BPBD ataupun juga pemerintah setempat, mungkin juga aparat yang berada di lokasi pada saat itu, Taufik? Ya, pantauan kita sejak gempa pertama, gempa susulan kedua dan ketiga tadi, belum ada informasi ataupun himbauan dari masyarakat, dari petugas BPBD maupun keamanan agar masyarakat tidak panik, namun lebih tenang dan juga mengevakuasi di tempat yang lebih aman. Sementara belum ada petugas yang menyampaikan informasi agar tidak terjadi kepanikan di tingkat masyarakat. Taufik, mungkin bisa Anda gambarkan juga untuk situasi gempa tadi, gempa pertama ya pada pukul 10.20 dengan kekuatan 7,4 magnitudo. Berapa lama Anda rasakan getaran gempanya? Goyang secara keras, kemudian terasa kayak vertikal naik turun sehingga hampir sebagian besar masyarakat keluar dari pemukiman rumah sambil berteriak gempa dan juga rasa panik, mereka hambur melarikan diri. Aktivitas masyarakat hingga saat ini seperti apa, Taufik? Ya, pantauan kami aktivitas masyarakat hingga saat ini berangsur-angsur mulai kembali normal, namun seperti di rumah sakit sendiri, sejumlah petugas medis juga masih bersiaga di luar kompleks rumah sakit untuk mengantisipasi gempa susulan. Baik, mengingat saat ini posisi Anda dekat dengan rumah sakit tempat yang berada di sana, ini adakah himbauan ataupun juga peringatan yang kemudian diberikan oleh pihak rumah sakit jika terjadi gempa susulan di sana, Taufik? Ya, sampai sejauh ini kami belum mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit agar warga pasien yang tengah dirawat itu agar lebih waspada. Namun belum ada pernyataan resmi, namun sejumlah petugas medis masih terus siaga, baik yang ada di dalam lingkup rumah sakit maupun yang di luar halaman rumah sakit. Baik, terima kasih Taufik Koban dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Nanti kami akan kembali ke Anda, namun kami terlebih dahulu mengarah ke Siti Aminah yang berada di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Siti, untuk kondisi saat ini apakah sudah ada penanganan dari petugas ataupun juga tidak ada yang disuruh evakuasi atau apa? pemerintah setempat di sana? Saya bisa izin. Halo? Iya, Siti bisa mendengar suara kami di studio? Bisa. Iya, bisa Anda gambarkan Siti untuk saat ini posisi Anda ini di mana? Suasana rumah sakit masih berjalan normal, pasien sama dokter-dokter masih normal karena saya tidak melihat ada kepanikan di dalam rumah sakit ini.